Kini Banyuwangi menjadi destinasi wisata unggulan negeri. Ikuti Indonesia Bergerak Selasa 26 Agustus pukul setengah 10 pagi di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Saudara, kita masuk ke segmen Kompas Bisnis bersama saya, Renata Panggalo. Pemerintah akan menarik utang 781,9 triliun rupiah tahun depan. Utang ini untuk membiayai berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Utang tahun depan termasuk yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Dalam buku nota keuangan RAPBN 2026, pemerintah bilang penarikan utang tahun depan juga untuk menutup defisit anggaran yang ditargetkan sebesar 638,8 triliun rupiah atau setara 2,48% PDB. Utang pemerintah tahun depan justru naik saat defisit ditekan signifikan dari tahun ini sekitar 2,78% dari PDB. Utang pemerintah tahun depan didominasi penerbitan surat berharga negara alias surat utang negara. Komposisinya lebih besar dibanding tahun ini yang sebesar 585,1 triliun menjadi 749,2 triliun rupiah. Penerbitan SPN ini melonjak signifikan sampai 28%. Sebaliknya utang pemerintah dalam bentuk pinjaman menyusut 74,9%, hanya jadi 32,7 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang defisit tahun depan didesain lebih kecil dari tahun ini. Konsolidasi fiskal dilakukan dengan pertimbangan faktor risiko terhadap APBN. Sekalian, defisit 2026 didesain di 2,48%. Kalau kita bandingkan dengan tahun ini yang diperkirakan mencapai 2,78, ini adalah penurunan yang cukup tajam. Dan ini masih konsisten bahwa pada saat kita mampu melakukan konsolidasi fiskal di dalam rangka untuk menjaga risiko APBN dan pembiayaan, kita akan selalu coba lakukan tanpa mengkompromis perekonomian, karena perekonomian sering membutuhkan support APBN untuk pertumbuhan, sehingga kami selalu mencari titik seimbang antara kebutuhan untuk menstimulit ekonomi kita, dan ini terasa sekali pada saat APBN dipotong pasti langsung muncul indikasi di dalam masyarakat atau perekonomian adanya penurunan kegiatan ekonomi. Namun pada saat yang sama kita juga berhati-hati mengenai desain defisit. Dengan 2,48, rasio utang masih terjaga di 39,96%. Kami juga menggunakan SAL secara cukup efektif di dalam rangka untuk menjaga APBN tidak dalam posisi tercorner apabila ekonomi atau financial secara global bergolak. Jadi fiscal buffer itu selalu harus disediakan dan ada, karena kondisi global tidak pernah kita bisa kontrol dan prediksi secara excise. Saudara, salah satu faktor yang memengaruhi risiko utang pemerintah adalah pergerakan kurs rupiah. Bank Indonesia akan menjaga kisaran rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dengan rentang 16.000 sampai 16.500 dengan sejumlah faktor. Diperkirakan bahwa rupiah ke depan tetap akan stabil dengan kecenderungan menguat dengan 4 alasan. Satu, bahwa neraca pembayaran kita tetap sehat dengan defisit yang rendah sekitar 0,8 sampai 1,1% per PDB. Kedua, inflasi yang rendah. Ketiga adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dan tentu saja keempat adalah komitmen Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Kami akan upayakan rupiah berada di sekitar 16.300 sehingga kami perkirakan rupiah pada tahun ini dan tahun depan kisarannya antara 16.000 sampai 16.500. Menteri Sri Mulyani bilang utang pemerintah masih dalam batas aman karena memiliki rasio di bawah 40% terhadap PDB.
Mengacu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, rasio utang pemerintah maksimal adalah 60% terhadap PDB. Benarkah rasio utang mendekati 40% bukan tanpa resiko? Kompas Bisnis bertanya kepada Kepala Ekonom Bank Sentral Asia, David Sumual. Selamat pagi, Pak David. Selamat pagi, Mbak Renata. Baik, Pak David, langsung saja. Pertanyaan pertama, penarikan utang tahun depan merupakan tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Rasionya mendekati 40% terhadap PDB. Pak David, benarkah kenaikan rasio ini masih terukur? Ya, memang ini konsekuensi memang kalau kita lihat profil utang kita, memang yang jatuh tempo untuk tahun depan cukup besar. Hitungan saya itu sekitaran 800 triliun ya. Jadi ini memang konsekuensinya juga akan ada rollover ya. Dan kita lihat nanti berfluktuasi di 2027 ada penurunan ya 2028 dan berfluktuasi sampai 2030. Tapi memang untuk tahun depan cukup besar ya, sehingga memang dibutuhkan penarikan utang yang cukup besar juga. Walaupun kita lihat di situ defisit anggaran kita sebenarnya defisit APBN kita itu berkurang ya dari 2,7 jadi 2,48 ya. Jadi memang daya dorong dari fiskal ini memang relatif kalau dilihat ya dibandingkan tahun lalu ya memang sedikit menurun kalau dilihat dari angka defisitnya. Dan memang perlu kehati-hatian juga karena kita nih Mbak Renata negara emerging market ya, bukan negara developing market, bukan negara maju atau develop market. Jadi kita harus menjaga rasio yang sedikit konservatif ya. Memang Maastricht Treaty itu mengatakan 60% terhadap PDB masih aman. Jadi kita sekarang posisi di 40%, sebelum pandemi kita kisaran sekitar 30%, tapi tetap ya kita harus tetap waspada, tetap harus menjaga kondisi fiskal kita tetap disiplin, Mbak Renata. Baik, Pak David, pertanyaan selanjutnya bagaimana dengan debt service ratio, Pak? Rasio pembayaran utang terhadap penerimaan negara akan jadi berapa tinggi, Pak David, dan bagaimana kemampuan bayar pemerintah sekaligus dalam menghadapi rollover risk? Ya itu kenapa kita juga tidak harus terus-menerus mengandalkan utang sebagai daya dorong. Walaupun memang kita lihat di semester 1 kan relatif flat ya pertumbuhan dan ini salah satunya juga peran fiskal kita harus dorong. Tapi yang lain juga seperti investasi, terutama investasi asing itu harus kita dorong juga. Terutama investasi yang bisa menghasilkan ekspor yang lebih besar. Karena kan rasio debt service ratio itu kan ukurannya kan dari bagaimana kemampuan kita menghasilkan pendapatan via ekspor. Nah ini yang kita harus dorong terutama juga dari sisi ekspornya ya. Jadi selama sebenarnya pertumbuhan PDB nominal kita lebih tinggi daripada pertumbuhan utang kita, ini sebenarnya masih dalam posisi yang relatif bisa kita bilang cukup aman ya. Jadi selama pertumbuhan misalnya terakhirnya kan pertumbuhan PDB nominal kita 7,41% ya di kuartal 2 meningkat ya trennya. Tapi kalau tren utang kita tumbuhnya lebih tinggi artinya rasio utang terhadap PDB kita akan lebih tinggi. Nah ini yang kita tidak inginkan tentunya. Kita ingin pertumbuhan PDB nominal itu lebih kuat daripada pertumbuhan utangnya itu Mbak Renata. Oke Pak David, penegasan mungkin Pak, ada hitungan Pak bahwa rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan pajak 2026 sudah mencapai 22,27%. Artinya 22% lebih penerimaan pajak dipakai untuk bayar utang. Publik jadi bertanya Pak, apakah semakin tinggi utang pemerintah maka masyarakat akan semakin dikit-dikit dipajaki? Pak David. Ya ini memang kita harus cukup konservatif di sini karena kalau kita lihat rasionya memang kecenderungan naik nih beberapa tahun terakhir ini ya. Dari kisaran 17-18%, ini diproyeksikan tahun depan bisa lebih dari 20%. Tapi kan ini juga tergantung bagaimana optimalisasi dari utang yang kita terima ya. Bagaimana kita mengoptimalkan supaya utang itu bisa menggerakkan pertumbuhan yang lebih kuat lagi. Itu kenapa kita harus dorong supaya ini menyentuh sektor-sektor yang memang mempunyai multiplier tinggi dan juga bisa mendorong ekspor tadi ya sehingga debt service ratio kita bisa lebih rendah dan juga menggerakkan daya beli maupun juga menyerap tenaga kerja. Itu yang penting sebenarnya dalam posisi kita sebagai negara yang masih tenaga kerjanya masih bertumbuh cukup besar ya setiap tahunnya. Oke, baik Pak David, saya masih punya pertanyaan terkait dengan kurs rupiah. Tentunya ini juga akan berdampak pada utang kita, tapi bisa dijawab usai jeda, tetap di Kompas Bisnis, saudara.
aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami, membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Kenapa gigi harus kuat, Pak? Gigi kuat itu penting. Pakai Ciptaden Maxi 12 Plus dengan 3 keunggulan. Aktif fluoride, enamelok, dan antibakteria. Gigi 12 kali lebih kuat, mulut sehat. Ting, ting. Ciptaden Maxi 12 Plus. Gigi kuat, gigi Ciptaden. Lain. Pas aku coba Le Mineral,